Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, berjumpa lagi di Hidup Sehat bersama saya Dr. Sabrina Raisa. Dan tentunya hari ini tidak sendiri dong, bersama partner saya Intan Saumadina. Intan. Halo dokter Sasa, sehat? Sehat, Intan sehat dong? Sehat dong pastinya. Iya. Apalagi ini dokter Sasa, ini ternyata tanaman-tanaman liar itu banyak yang berkhasiat untuk kesehatan. Pernah tahu nggak yang namanya cocor bebek? Iya, pernah dengar dong cocor bebek. Nah itu dia, ternyata banyak sekali khasiatnya untuk kesehatan. Ada juga nanti kita akan membahas putri malu pastinya bersama ahlinya Dr. Mutaharoh, ahli herbal atau dokter herbal. Halo dokter, apa kabar? Pagi baik, dokter. Pagi, Dok. Sehat ya dok? Sehat, alhamdulillah. Iya dokter, ini kita akan membahas apa dulu nih dokter hari ini? Kita bahas cocor bebek mungkin ya. Ada cocor Cocor bebek, ada bebek. putri malu juga ya dok ya? Iya, Mungkin betul. kita cocor bebek dulu, benar? Gimana dok? Cocor bebek ini kan kita selama ini menyangka ini hanyalah tanaman liar ya Tanaman dokter Sasa liar, ya? betul. Tanaman hias biasa, tapi ternyata banyak sekali manfaatnya untuk kesehatan. Ada fakta mitos juga ya dokter Sasa? Iya Apa tuh, dokter? betul, nih dok, fakta mitos pertama, tanaman cocor bebek ini berkhasiat untuk mengatasi peradangan dan juga baik sebagai antibakteri. Ini fakta atau mitos dokter? Iya, itu fakta, Dok. Fakta, ya. oh. Nah, ini ya tanaman cocor bebek seperti ini. Tapi Ya. kadang-kadang di pekarangan kita ada juga yang jenis lain. Misalnya daunnya lebih kecil, lebih tebal gitu ya. Nah, ini jenis yang lain seperti ini ya. Nama ilmiahnya juga sama. Nah, tanaman ini itu dari Amerika Oh, asalnya. Jadi dia tropis ya, memang tanaman Jauh tropis ya gitu. aslinya ya, Jauh Dok. dan memang di sana dikenal dengan namanya miracle leaf gitu ya. Miracle leaf. Iya, karena sangat banyak khasiatnya. Dari mulai infeksi paru sampai pencernaan gitu ya, sampai ke kulit juga gitu. Nah, Oh baik. jadi terkait sama antiinflamasi dan anti bakteri itu fakta ya, karena kandungannya banyak sekali, ada flavonoid, ada bufadenoid gitu ya, yang memang fungsinya sebagai antibakteri dan anti peradangan. Gitu. Wow, mungkin juga pemirsa banyak juga yang belum tahu mengenai info ini ya, ternyata kandungannya banyak antioksidan juga ya dokter Betul, ya. antioksidan juga banyak. Baik, lalu ini nanti caranya gimana dok? Direbus kah atau Iya. bagaimana? Jadi kalau untuk kita mengatasi anti peradangan ya, terlebih misalnya radang sendi gitu ya, kita nanti digunakan daun cocor bebek ini sekitar 4 lembar ya. Oh, Kita 4 lembar potong, ya? kita potong-potong. Jadi kalau dalam mengolah herbal itu memang harus diperlakukan. Jadi nggak bisa petik langsung cemplungin tuh nggak bisa gitu ya. Oh, Jadi harus iya. dipotong-potong ya, Oh, agar supaya? zat aktifnya mudah keluar. Oh, Gitu. Oke, dan khasiatnya lebih terasa ya dokter Iya, dan ya? lebih banyak yang bisa diambil, diekstrak di airnya gitu. Oke, ini kita bikin untuk 1 kali minum atau Ini satu? untuk 3 kali minum. Jadi untuk 3 nanti, kali minum. ya, jadi nanti ini 3 gelas air yang sudah kita masukkan, kemudian kita didihkan ya. Nah, nanti tinggal 3/4-nya gitu. Nah, ini kita masukkan dahulu ya, Mbak Intan. Nah, ini cocor bebeknya yang sudah dipotong-potong. Kemudian kita kombinasikan dengan pulau sari. Nah, Pulau pulau sari. sari, ya, Oh. pulau batang pulau sari itu Ini? seperti ini. Ya. Ini apa, dokter? Ini? Fungsinya dia sebagai anti peradangan juga. Oke, ini akar ya? Batang. Maksudnya- Oh, batang. Batang. Oke. Jadi sekitar 7 cm kita masukkan. Kemudian dia sebagai antiinflamasinya juga memiliki efek antiinflamasi, dan kemudian ada adas. Nah, adas Adas. seperti ini ya. Adas seperti ini fungsinya Ini bumbu dapur ya dok ya? Biasanya Iya, suka ini ada kita- di dapur ya? Betul, ini sering kalau biasa masak rendang ya pakai adas ya. iya. Nah, ini kita butuh 1 sendok teh. Oh, 1 sendok teh. Ya, cukup ya. Oke, Nah, ini kita rebus ya dok ya? ya kita tunggu rebus sampai hingga 3/4-nya. 3/4 Ya, ya? sekitar 15 menit ya. Nah, nanti setelah itu diminum 3 kali 3/4 gelas. Gitu. 3 kali sehari 3/4 gelas? Iya, 3/4 gelas. Oke, ini harus diminum sebelum makan? Baiknya sebelum makan agar lebih mudah diserap ya. Gitu. Baik. Oke, nah dokter ini ada fakta dan mitos yang beredar juga. Ini katanya tanaman cocor bebek ini berkhasiat untuk menstabilkan gula darah. Nah ini fakta atau mitos dok? Itu fakta lagi. Mbak Fakta? Intan. Oh, Iya. banyak ya khasiatnya. Iya. Ini kenapa dokter? Konsumsinya diminum juga atau gimana? Jadi pada umumnya cocor bebek ini kan di Guatemala sama India ya. Dia itu pengobatan tradisional, mungkin Ayurveda mungkin udah tidak asing ya. Jadi Iya. pengobatan tradisional India menggunakan cocor bebek itu biasa untuk menurunkan kadar gula darah atau menstabilkan kadar gula darah gitu ya. Nah, umumnya digunakan dengan di jus gitu. Di jus? Di jus. Berarti di Iya, blender? di blender, di jus ya, gitu. 1 kali Khasiat- 1 pagi. Oh, khasiatnya itu apa dokter dari cocor bebek ini yang bisa membuat akhirnya baik untuk gula darah? Iya, dia kerjanya menstabilkan gula darah. Dia
efeknya hipoglikemi gitu. Memiliki efek menurunkan kadar gula darah. Berarti kalau misalkan untuk dikonsumsi oleh penderita diabetes dan disatukan dengan obat itu aman atau tidak, Dok? Jadi kalau sebelum mengkonsumsi apapun ya herbal, apalagi dia sudah mengkombinasikan dengan obat kimia, harus dikonsultasikan dulu. Karena kan ada sifat-sifat herbal yang kerjanya sinergis atau yang berlawanan, jadi itu harus dikonsultasikan ke dokternya. Baik, Gitu. jadi wajib dikonsultasikan dulu Iya. untuk yang penderita gula ya atau diabetes tapi ya. takutnya malah drop kan ya, itu Iya. berbahaya. Jadi baiknya dikonsultasikan dulu bagi orang yang sudah mengkonsumsi obat dokter gitu. Oke, nah dokter ini berapa lama kita rebusnya kira-kira Jadi sampai 3/4 ya? ya, Sampai 3/4 gelas ya? dari yang 3 gelas tadi ya, Iya. sekitar 15 menit Mbak Intan. Oh, kurang lebih 15 menit ya. 15 menit ya. Baik. Nah dokter, ini kita ada fakta mitos lagi, Dok. Nih, katanya tanaman cocor bebek ini berhasiat mencegah kanker. Ini fakta atau mitos, tapi jangan dijawab dokter. Kita akan ngebeli saat lagi bisa, jadi kemana-mana tetap di Hidup Sehat. Ya itu dia tadi pemirsa ya, tanaman cocor bebek ternyata tidak hanya untuk hiasan aja, tapi banyak sekali manfaatnya untuk kesehatan. Tadi kita sudah sempat membahas banyak sekali manfaatnya untuk kesehatan, tapi tadi dokter Sasa kayaknya ada yang belum terjawab tuh. Apa Betul, nah dokter, ini katanya cocor bebek berhasiat untuk mencegah kanker ini dokter. Fakta atau mitos? Ya, itu fakta, Dok. Fakta. Ya, dan itu ada penelitiannya ya. Dia memang tinggi kandungan flavonoid ya. Flavonoid kita tahu ya bahwa flavonoid itu fungsinya sebagai antioksidan gitu. Jadi sebagai anti tumor juga anti kanker ya. Berarti konsumsinya bisa sebagai pencegah itu setiap hari atau bagaimana, Dok? Jadi tetap pola makan yang seimbang ya. Pada dasarnya kita tuh butuh herbal manakala kondisi tubuh tidak seimbang. Jadi kalau jaga pola tubuh seimbang gitu, dan konsumsi ini sebagai tambahan aja, tidak usah jangka panjang karena efek sampingnya adalah imunosupresan. Dia menurunkan sistem imun gitu. Oh gitu, Dok. Kalau untuk jangka panjang tidak disarankan karena dia bersifat imunosupresan gitu, menurunkan imunitas tubuh. Paling kalau gitu paling lama untuk dikonsumsi itu berapa lama? Sekitar dokter? 3 bulan ya maksimal. 3 bulan maksimal. 3 bulan kemudian jeda baru dimulai lagi. Gitu. Jedanya berapa lama tuh? Sekitar 1 atau 2 bulan atau sama 3 bulan gitu, nanti baru mulai lagi. Tapi tapi kalau untuk pencegahan ya sarannya tetap ya pola hidup sehat gitu, itu lebih baik. Gitu. Jadi sebagai tambahan aja ya. Iya, betul, sebagai Nah Intan di situ tadi udah ada yang jadi tuh. Dokter, ini udah jadi tadi. Ini sebenarnya ada juga satu lagi tadi dokter ya. Ini untuk radang tenggorokan ya. Jadi kalau radang tenggorokan kita tidak usah direbus. Jadi cukup sekitar 4 sampai 5, kemudian kita ditumbuk, kemudian kita peras airnya, dan ini untuk gargle. Gargle itu berkumur sampai tenggorokan gitu. Dikumur-kumur sampai tenggorokan ya. Ya, karena memang kan dia memiliki efek antivirus, antibakteri ya, kemudian juga anti peradangan. Jadi untuk meringankan gejala radang Ya, tenggorokan. dan ini juga dokter ya, satu lagi tadi yang udah kita rebus, udah jadi 1 gelas, dan ini akan dibagi 3 ya. Tadi untuk apa, Dok? Untuk radang sendi. Radang sendi. Radang sendi. Oh, Baik, oke. Ini berarti kita minum 3 kali sehari. Tapi Iya. dokter, ini kan ada gula merah di depannya, dokter. Ini apakah boleh dicampur dengan gula merah atau madu? Kalau misalnya rasanya ini kan biasanya pasti agak-agak apa ya, Pahit. namanya Pahit. tanaman pasti pahit. Nah, ini boleh ditambahin tambahan pemanis? Boleh. Jadi yang disarankan adalah gula aren ya, tidak disarankan gula pasir. Kenapa? Karena memang pulosari rasanya pahit ya. Jadi kalau misalnya itu opsional aja. Kalau misalnya dia suka manis, gula aren disarankan boleh. Baik, luar biasa ternyata cocor bebek ya. Dan kita juga ada tanaman yang lain nih Intan yang sudah ada di depan saya, itu putri malu ya. Ini sangat familiar banget waktu kecil suka dimain-mainin ya. Nanti kita akan bahas ini, tapi sebelum itu kita lihat dulu tayangan yang berikut ini.